cerdas kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Sel elektrokimia. Ya, jadi kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Kita bagi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Ya, sel volta dan sel elektrolisis. Nah, ini merupakan gambaran sel volta. Ya, gambaran aki, ya, aki mobil misalnya. Nah, di dalam aki ini terdapat reaksi kimia yang nanti menghasilkan energi. Ya, jadi di sini gambarannya terjadinya reaksi kimia menghasilkan elektron dan mengalir ke lampu, kemudian lampu menyala. Jadi dari reaksi kimia menghasilkan energi. Untuk sel elektrolisis, dari energi, ya, baterai misalnya, kemudian kita hubungkan dengan larutan, elektron mengalir, maka di dalam larutan terjadi reaksi kimia. Ya, jadi dari energi menghasilkan reaksi kimia. Sel volta, ya, di sini katodanya bermuatan positif. Jadi katoda positif, tapi reaksinya reduksi. Anoda negatif, reaksinya oksidasi. Kemudian di sini kita tahu reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Ya, contohnya baterai dan aki. Ya. Sebaliknya untuk sel elektrolisis, katodanya negatif tapi reaksinya reduksi. Jadi kalau volta katodanya positif, anoda positif, reaksi oksidasi, energi listrik yang menghasilkan reaksi kimia. Ya, di sini digunakan untuk pelapisan logam maupun penyepuhan atau elektrolisis air. Nah, kita pelajari lebih dalam tentang reaksi sel volta, reaksi di katoda dan di anoda. Ya. Nah, di anoda reaksinya oksidasi, di katoda reaksinya reduksi. Nah, penggunaannya, ya, misalnya di sini aki, sel kering, dan juga bahan bakar. Nah, untuk potensialnya ada potensial elektrodanya, di sini potensial sel. Kemudian spontanitasnya di sini. Apabila E0 sel potensial sel positif, ya, jadi nilainya positif, kemudian E0 reduksinya lebih besar dari potensial oksidasi. Itu akan terjadi reaksi spontan. Notasi selnya atau bagan sel, anoda di kiri, katoda di kanan. Berarti di kiri untuk oksidasi, di kanan reduksi. Nah, kemudian sebagai untuk mencegah korosi dilapisi logam. Ya, kemudian perlindungan katodik dan lapis dengan cat. Jadi kalau kita ingin melindungi sesuatu benda dari korosi, kita bisa dengan melapis dengan cat atau perlindungan katoda atau melapis logam. Sel volta. Nah, ini gambaran sel volta kita pelajari. Ada voltmeter di sini, ya, di dalam bejana yang sebelah kiri Zn, ada logam Zn, di kanan tembaga, ya. Jadi di kiri anoda, di kanan katoda. Kemudian dimasukkan dalam larutan elektrolit yang mengandung ion sulfat. Maka seng akan terion menjadi ion seng dan melepas elektron, dan elektronnya itu mengalir, ya. Mengalir kemudian ke Cu. Cu ditangkap oleh ion Cu. Jadi seng melakukan oksidasi, melepas elektron, dan elektronnya ditangkap oleh ion Cu menjadi logam Cu. Ya, jadi ini gambarannya. Nah, ini adalah sel volta. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda, dari anoda ke katoda.
Nah, selanjutnya rangkaian sel terdiri dari atas elektroda seng dan dicelupkan dalam larutan. Ya, ZnSO4 dan elektroda Cu dicelupkan juga ke dalam tembaga sulfat. Bagan sel volta, ya, kita bagi dua di sini, kiri untuk oksidasi, kanan untuk reduksi. Kiri namanya anoda, di kanan katoda. Ya, jadi kalau kita dapat ada suatu reaksi seperti ini, maka dalam penulisan di bagian sel volta, oksidasinya di sebelah kiri. Yang oksidasi di sini adalah Zn, ya, reduksinya Cu. Ya, jadi di sini Zn menjadi Zn positif, oksidasi, jadi ditulis di kiri, sedang di kanan reduksi. Ya, inilah caranya. Kemudian beberapa macam sel volta. Aki, ya, sel aki, akumulator. Baterai digunakan untuk kendaraan bermotor, terdiri dari katoda, ya, PbO2 di sini, dan anoda Pb, larutannya asam sulfat di sini. Kemudian reaksinya, ini adalah reaksi dari sel, ya, sel aki, ya, bisa digambarkan sebagai berikut. Dan hasil potensial selnya 2 volt. Selanjutnya sel kering, Lekren. Sel kering ditemukan oleh Lekren pada tahun 1866. Potensial satu sel baterai kering menghasilkan 1,5 volt. Nah, ini reaksi selnya, ya, digambarkan. Anodanya Zn, katodanya MnO2, NH3 campuran. Nah, di mana di sini dihasilkan nanti potensial satu baterai kering ini 1,5 volt. Selanjutnya, harga potensial sel gabungan. Misal kita mempunyai potensial sel Ag positif 0,8. Nah, kemudian tembaga 0,34. Di antara dua ini, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 0,8. Jadi tetap 0,8, sedangkan yang kecil berubah jadi negatif, lalu dijumlah. Kemudian contoh lain, perak 0,8, ya, di sini min 0,76 seng, lebih kecil, jadi berubah jadi positif, lalu dijumlah. Selanjutnya Mg min 2,34. Ya, di sini seng min 0,76. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah seng, ya, min 0,76 dibanding min 2,34. Jadi ini berubah jadi positif. Jadi yang kecil berubah tandanya. Lalu dijumlah. Sekarang elektrolisis oleh Michael Faraday. Ya, sel elektrolisis terdiri dari larutan elektrolit. Elektrolit dihubungkan dengan sumber arus listrik searah. Ini elektrolisis leburan NaCl yang kita akan elektrolisis, maka di sini leburan akan pecah jadi ion-ion. Di reaksinya di katoda itu reduksi jadi logam Na, dan di anodanya Cl- jadi Cl2. Nah, inilah hasil dari elektrolisis leburan NaCl menghasilkan Na dan Cl2. Kemudian elektrolisis untuk reaksinya di sini kita lihat katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, reduksi itu, ya, untuk golongan 1, 2A, ya, logam-logam golongan 2A ini adalah air. Jadi kalau di sini terjadi reduksi di katoda, ada logam golongan 1A, 2A, maka yang direduksi itu air. Nah, kemudian kation lain, ya, selain di sini itu terjadi reduksi, ya, membentuk logam. Tapi kalau golongan 1, 2, MnAl itu
yang direduksi airnya. Nah, kemudian anodanya elektroda platina, karbon, aurum atau yang inet, yang kena air ya. Jadi yang di sini yang dioksidasi adalah air. Nah, ini contoh-contohnya ya. OH 4OH- menjadi ini melepas elektron anti teroksidasi. Kalau elektroda aktif misalnya L, dia akan teroksidasi. Penggunaannya dalam elektrolisis ini adalah produksi zat, penyepuhan, dan pemurnian logam. Ya, hukumnya nanti yang berlaku hukum Faraday. Nah, hukum Faraday mol 1 dikalikan valensi sama dengan mol 2 kalikan valensi. Nah, kemudian yang kedua rumusnya massa AR, I arus, T waktu, N valensi, F bilangan Faraday. Atau mol sama dengan I kali T N F. Ini rumus-rumus untuk dalam elektrolisis. Nah, kemudian 1 mol elektron itu 1 Faraday, atau 1 Faraday 96500 kolom. Elektrolisis larutan NaCl, larutan yang mengandung air ya. Jadi kalau larutan mengandung air, maka di sini gambarannya sebagai berikut ya. Jadi Na-nya ke katoda dan Cl-nya ke anoda. Reaksinya ya, karena di sini Na golongan 1, maka yang reaksinya di katoda itu yang direduksi airnya. Nah, sedangkan di anoda Cl- menjadi Cl2. Jadi dalam reaksi elektrolisis NaCl itu dihasilkan air Cl- menjadi H2Cl2 dan OH-. Untuk ion-ion K positif Cl dan Al tidak dapat direduksi pada katoda, maka yang direduksi itu air. Penggunaan elektrolisis melapis logam dengan logam lain, pemurnian logam, pembuatan unsur-unsur. Proses menyepuh kunci besi dilapis logam emas. Sebagai contoh, katodanya kunci besi, anodanya logam emas, elektrolitnya larutan aurum ya, larutan emas sianida. Kemudian prosesnya logam emas akan dilapis dan melapisi kunci. Jadi logam emasnya habis dan melapisi kunci. Nah, ini gambarnya. Ini kunci yang akan dilapis, ini logam emasnya dari listrik. Kemudian di sini jadi ion, ionnya akan menempel di kunci. Nah, kuncinya dilapis emas. Inilah proses ya penyepuhan di sini. Jadi gambarannya, emas ion ini akan menangkap elektron menjadi logam. Hukum Faraday ke-1 berbunyi W sama dengan AR I T N F. Ya, ini W itu massa, N itu valensi logam, AR itu massa atom relatif, T waktu, F bilangan Faraday, I arus. Contoh soal, berapa massa Ag yang didapatkan dalam elektrolisis perak nitrat 1M bila arus yang digunakan 20 ampere dalam waktu 30 menit. Jawab, 1 ampere I-nya I ya, arusnya 20, waktunya kita jadikan detik 60 ya, 30 kali 60, valensinya 1. Kita masukin rumus, hasilnya 40,29 ya. Jadi perak yang didapatkan 40,29. Hukum Faraday kedua, berat zat 1 dibanding berat zat 2 sama dengan AR1 ya, massa atom relatif 1 dibagi valensi, massa atom relatif 2 dibagi valensi kedua. Contoh soal,
sejumlah arus perak nitrat dan tembaga sulfat dalam waktu yang sama ya diberi arus listrik. Bila logam Ag diendapkan 1,8 jadi 108 untuk Ag, berapa Cu-nya di sini ya yang dihasilkan. Ya, kita masukkan rumus AR 1 108 bagi 1 valensi, AR 2 635 bagi 2. Jadi kalau dihitung itu adalah sebagai berikut. Maka berat Cu yang dihasilkan adalah 0,3175 gram. Selanjutnya, pencegahan korosi, perlindungan katodik, contohnya logam magnesium ditimbun dalam tanah berpasir dan kerikil ya. Ini untuk melindungi pipa air minum. Jadi ini pipa air minumnya. Kemudian di sini elektrodenya, di sini elektrode dalam tanah, kemudian di sini ada Mg logam ditanam, kemudian dihubungkan ke pipa. Nah, kemudian dengan kawat tembaga ya, di patri. Nah, jadi pipa air sebagai katode, maka Mg logam aktif mengalami oksidasi, sehingga pipa besi terlindung dari korosi. Nah, demikianlah ya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dalam pembahasan saya.